Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita hadir memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita. Pada hari ini kita diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di tempat saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kita pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan menyampaikan saya. Saya akan memaparkan materi yang pertama, pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan arah dan tujuan keseluruhan dari suatu perusahaan yang bertujuan mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi ini mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang berfokus pada pengalokasian sumber daya, penetapan prioritas bisnis, beserta pengembangan keuntungan yang dapat membantu perusahaan bersaing di pasar dan merespon perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan regulasi. Yang kedua, tujuan strategi perusahaan. Strategi perusahaan bertujuan mencakup pencapaian visi dan misi perusahaan serta memberikan arahan bagi seluruh aktivitas perusahaan. Adapun tujuan strategi perusahaan yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan secara efektif dan efisien. Kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, dan melaksanakan penyesuaian, mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau pertimbangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, konsep strategi. Konsep strategi ada 6. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Yang kedua, strategi utama. Yang ketiga, strategi di tingkat bisnis. Yang keempat, strategi posisian. Yang kelima, strategi penyelesaian. Dan yang terakhir, strategi fungsional. Keempat, tingkat strategi perusahaan. Dalam perusahaan terdapat 4 tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, tingkat strategi korporasi. Tingkat strategi korporasi adalah tingkat tertinggi dalam manajemen strategi. Yang kedua, tingkat strategi bisnis. Tingkat strategi bisnis adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing unit bisnisnya. Yang ketiga, tingkat strategi fungsional. Tingkat strategi fungsional adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing fungsi bisnisnya, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tingkat strategi operasional. Tingkat strategi operasional adalah tingkat di mana perusahaan menetapkan strategi untuk masing-masing kegiatan operasionalnya. Yang kelima, strategi korporasi. Strategi korporasi adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Ini biasanya mencakup kebijakan jangka panjang yang mencakup pengelolaan portofolio bisnis, alokasi sumber daya, dan inovasi. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian saya persilakan untuk materi kedua atau terakhir untuk memaparkan materi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang strategi bisnis. Jadi strategi bisnis ialah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Jadi tujuannya itu untuk dapat memenuhi dan mencapai visi, misi, serta target bisnisnya. Dengan demikian perusahaan mampu menentukan arah tujuan dengan mengidentifikasi masalah dari segi pasar, kompetitor, dan sebagainya. Jadi strategi ini membantu berbagai departemen bekerja mendukung perusahaan secara menyeluruh. Jadi ada fungsi dari strategi bisnis, yaitu mengadakan fokus. Jadi
strategi bisnis itu memberikan arah dan fokus yang jelas dalam perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memiliki strategi yang terdefinisi sebagai dengan baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya seperti finansial, manusia, sumber daya, dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif. Selanjutnya, mengelola risiko. Jadi strategi bisnis ini berperan penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Strategi bisnis yang efektif mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir, evaluasi kerja. Jadi fungsi terakhir dari strategi bisnis adalah memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kerja perusahaan secara teratur. Selanjutnya, tipe-tipe strategi. Yang pertama, berdasarkan tingkat organisasi. Berdasarkan tingkat organisasi ini terdapat 3. Pertama, strategi korporat yang berfokus pada keseluruhan organisasi, menentukan arah bisnis jangka panjang, dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai unit bisnis. Selanjutnya, strategi bisnis. Jadi dirancang untuk unit bisnis individual atau divisi berfokus pada cara bersaing di pasar tertentu. Yang terakhir, strategi fungsional berfokus pada fungsi-fungsi yang lebih spesifik dalam organisasi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang kedua, berdasarkan fokus. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, strategi intensif berfokus pada pertumbuhan bisnis seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Yang kedua, strategi integratif berfokus pada perusahaan bisnis melalui integritas vertikal atau horizontal seperti integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Selanjutnya, strategi diversifikasi yang berfokus pada perluasan bisnis ke area yang berbeda seperti diversifikasi konsentris, diversifikasi konglomerat. Selanjutnya, strategi defensif berfokus pada pengurangan ukuran atau aktivitas bisnis seperti likuidasi, devisitasi, retrenchment. Selanjutnya, berdasarkan matriks SWOT. Jadi strategi SWOT memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dan peluang eksternal. Strategi WO mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Selanjutnya, strategi ST memanfaatkan kekuatan internal mengatasi ancaman eksternal. Selanjutnya, strategi WT, strategi bertahan hidup, berusaha mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya, masuk ke implementasi strategi. Jadi menurut Whelan dan Umar dalam strategi manajemen bisnis polisi, konsep 2004 implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah dapat tindakan nyata dari rencana strategi yang disusun sebelumnya. Jadi implementasi strategis menggambarkan strategi mengubah rencana menjadi tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama tujuan untuk jangka panjang organisasi. Selanjutnya, pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu proses sistematis yang diterapkan untuk mengkomunikasikan dan menyiapkan suatu strategi setelah diimplementasikan. Jadi tujuan utama dari strategi pengendalian ini yaitu menjaga konsistensi strategi dengan tujuan utama perusahaan sehingga mencegah penyimpangan dapat menyebabkan kegagalan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas strategi dengan
mengukur kinerja nyata yang dihasilkan dan membandingkan dengan target yang diterapkan. Selanjutnya mengidentifikasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal dapat menghambat tercapainya tujuan sehingga dapat segera diatasi. Selanjutnya mengadaptasi strategi terhadap perubahan kondisi pasar atau dinamika lingkungan bisnis yang tak terduga. Selanjutnya kita masuk ke proses pengendalian strategi. Jadi strategi pengendalian terdiri dari 4 langkah, yaitu menetapkan standar atau evaluasi kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja aktual. Yang ketiga, analisis dan evaluasi kinerja. Keempat, tindakan korektif. Baiklah, selanjutnya sebagai kesimpulan, strategi perusahaan adalah bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang dan direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dirancang dalam visi-visi dalam menghadapi persaingan serta perubahan lingkungan bisnis. Jadi strategi perusahaan mencakup upaya untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang eksternal dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Jadi pengendalian strategi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi serta menyesuaikan langkah jika ada penyimpangan atau perubahan yang tidak diharapkan. Dengan strategi perusahaan yang kuat dan berencana, perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan, beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 dan meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk penutup presentasi kali ini kita ucapkan alhamdulillah. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.